Kalau saya enter, nanti dia bakal langsung muncul tuh di sebelah sini kan. Sisanya tinggal kita blok aja, Ctrl D. Lihat yang terjadi. Ada beberapa yang NA kan. Soal tes kita, ini nggak terlalu banyak petunjuk, cuman menyediakan tabel kosong. Tabel kosong yang kita bakal isi. Terus nanti ada 2 tabel bantu yang menjadi referensi. Oke? Pertama kita bakal kerjakan kolom gaji pokok, kemudian insentif, sama perjalanan ya. Dan nanti acuannya itu kita bakal coba telusuri dari 2 tabel ini. Kira-kira kalau kalian melihat nih, gaji pokok ini ada di tabel yang mana sih? Ya, kita bakal menggunakan tabel referensi ini untuk bisa memunculkan jawabannya. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana caranya kita menentukan gaji pokoknya berdasarkan apa? Karena kan di sini ada 3 data ya. Ada NIK, ada nama, ada goal. Acuannya yang mana sih guys? Golongan. Betul. Kenapa? Karena dari tabel referensi Pak, jelas tuh Pak. Kan di situ disebutkan ya, golongan A gaji pokoknya sekian, golongan B gaji pokoknya sekian, golongan C gaji pokoknya sekian. Nggak ada tuh Pak di tabel itu menyebutkan NIK ataupun nama sebagai acuannya. Ah, betul jawabannya. Begitu cara kalian menjelaskan ya. Sehingga nanti kita bisa berpatokan pada golongan yang ada di sini. Oke, kita langsung masukkan rumusnya. VL, ambil acuannya Lookup Value itu apa sih Lookup Value? Sel acuannya. Yang mana? Yang tadi, golongan. Kita udah tebak di awal tadi ya pada saat menganalisa. Kemudian lanjut, koma atau titik koma. Ini juga penting ya guys ya. Penggunaan koma ataupun titik koma itu bergantung dari tanda baca yang muncul di separator rumus kalian. Yang mana Pak yang disebut dengan separator yang di sini? Coba kalian perhatikan. Setelah lookup value, itu ada tanda baca koma ya di komputer saya. Nah berarti saya pakainya koma. Tapi kalau misalnya di komputer kalian munculnya titik koma ya kalian pakainya titik koma ya. Oke, tabel array, tabel bantunya atau tabel referensinya yang mana? Yang ini. Boleh dengan judulnya sekaligus, kalian blok. Boleh juga isinya saja, nggak ada masalah ya. Selama judulnya itu masih sejumlah 1 baris aja. Tapi kalau ada merge and centernya atau merge-nya itu, maka kalian mesti ngeblok isinya saja kayak begini untuk lebih amannya. Jangan lupa juga ini yang kadang-kadang kelewat, kalian kunci dengan F4. Nah, tombol F4 ini untuk pengguna MacBook nggak bisa ya. Artinya kalian mesti menambahkan tombol Fn dulu. Jadi Fn-nya dulu ditekan, lepas, lalu tekan F4. Biar nanti bisa munculin logo dolar sejumlah 4. 1, 2, 3, 4. Coba perhatikan warnanya, ini warna merah. Tabel di bawah juga warna merah. Supaya apa? Supaya posisi seleksi data kita atau acuan pembacaan tabel kita tetap berada di area merah. Dia tidak bergeser lagi ke bawah pada saat kita melakukan penduplikasian hasil ke bagian bawah di sel-sel kosong ini. Ya, nanti kita praktekkan juga ya studi kasusnya kalau misalnya kita nggak ngunci. Koma lagi, call index 6, apa itu? Posisi kolomnya. Ada pada kolom keberapakah gaji pokok? Tinggal hitung. Tadi kita ngebloknya dari golongan ya. Berarti golongan adalah kolom pertama. Pokok adalah kolom kedua. Ini bisa kalian pilih, nanti saya juga kasih alternatif bagaimana caranya masukkan secara otomatis 3 kolom sekaligus, bagaimana juga per kolom. Kita coba yang per kolom dulu ya. 2. Terakhir, range lookup. Tipe pencocokan datanya. Ada 2 jenis nih. Range lookup menyesuaikan dengan acuan yang kita gunakan. Pertama ada namanya true, approximate match. Apa sih itu Pak? True ini digunakan untuk acuan yang berupa nilai rentang. Jadi nggak sama antara golongan yang kita gunakan di kolom soal dengan golongan di tabel bantu. Apa itu false atau exact match? Pencocokan data yang sama, persis. Acuannya persis sama, nggak ada bedanya. Sebagai contoh, sekarang yang kita saksikan di sini ya, di kolom golongan soal. Itu yang ada ABC kan? Di golongan tabel bantu juga demikian. Juga demikian ya, ABC aja, nggak ada yang lain kan? Ya, berarti dia masuk kategori false atau exact match. Nah, nanti kalian juga boleh pilih ya. Mau pakai false boleh, mau pakai 0 juga boleh. Kenapa? Karena false dengan 0 itu sama saja. Saya tambahkan di sini ya. Nanti sisanya tinggal kita duplikasi ke bawah. Cara penduplikasiannya pun ada beberapa macam. Ada yang menggunakan pola drag and drop. Jadi cukup ke pojok kanan bawah sampai berubah menjadi tanda plus hitam yang tumpul. Lalu kalian klik tahan, geser ke bawah.
Ada juga yang pakai double klik. Sama ke pojok kanan bawah juga sampai plus hitam, lalu klik 2 kali. Ya, cuman kadang-kadang kalau klik 2 kali itu dia bakal menyesuaikan dengan jumlah sel yang tersedia. Jadi kalau ada sel yang terformat di bagian bawah, dia bakal sampai kelebihan tempat gitu ya, ke bawah. Nah, kekurangannya di situ. Ada juga cara yang ketiga, kalian blok seperti ini, lalu tekan Ctrl D. Nanti dia bakal menduplikasi hasil jawaban yang tertera di bagian atas tadi. Cocok nggak ini kalau golongan B 4 juta? Betul. Kalau golongan C 7 juta? Betul. Kalau golongan A 2.500.000? Betul. Untuk yang cara pertama dulu. Nanti cara kedua saya bakal spillkan bagaimana menampilkan 3 kolom sekaligus. Kenapa? Karena data di tabel ini kan dia berdampingan ya antara gaji pokok, insentif, sama perjalanan. Kita nggak usah melakukan cara manual kayak begini satu-satu. Otomatis kan kalau kita mau tampilkan insentif kita blok dulu ya. Blok. Di sini kita paste ya. Kita masukkan angka 3, duplikasi lagi ke bawah. Di sini juga begitu, kita paste, ganti kolom keempat, enter, lalu duplikasi ke bawah. Nah ini kan cukup lama ya, apalagi kalau misalnya nanti soalnya ada sampai 7 kolom. Berarti 6 kali kalian melakukan kopas, lalu mengganti posisi kolomnya. Jawabannya benar, dan ini nanti bakal dapat nilai 100 juga. Cuman ketika ada alternatif untuk bisa menampilkan sekaligus, kenapa tidak? Nah ini tadi adalah cara manual satu-satu yang bisa kalian terapkan. Tapi gimana Pak kalau misalnya saya kepengen menampilkannya itu sekaligus langsung 3 kolom, bisa nggak? Bisa. Jadi tinggal ditaktisi aja di bagian sini, di bagian call index 6-nya, tambahkan simbol buka kurung kurawal. Lalu setelah 2 kita masukkan separator pemisah antar kolomnya. Koma, 3, koma, 4, lalu tutup kurung kurawal. Maksudnya seperti apa Pak? Maksudnya adalah 2 ini akan bertindak sebagai posisi kolom dari gaji pokoknya di kolom kedua. 3 ini untuk posisi kolom insentifnya. 4 untuk posisi perjalanannya. Coba kalian hitung. Goal pertama kan, pokok kedua, insentif ketiga, perjalanan ke 4. Kalau saya enter, nanti dia bakal langsung muncul tuh di sebelah sini kan. Sisanya tinggal kita blok aja, Ctrl D. Nah ini sedari awal bisa kalian terapkan memang, biar nanti nggak ulangi cara pertama ya, karena nggak semua komputer itu atau nggak semua office yang kalian gunakan itu kompatibel dengan array formula seperti ini. Ya, ada yang bisa, ada juga nggak bisa. Kayak contoh, tanda baca atau separator yang kita gunakan dalam mode indexing ini. Ini kan berbeda-beda juga ya, tergantung yang dipakai di komputer. Ada yang kompatibelnya pakai titik koma, ada juga yang kompatibelnya itu justru pakai yang backslash. Jadi nggak nentu ya. Nanti kalian coba aja. Patokannya adalah ketika kalian coba, kemudian berhasil, maka tanda baca itu yang kalian gunakan untuk mode indexingnya. Tapi kalau dari 3 simbol yang saya sebutkan tadi, mulai dari koma, titik koma, atau backslash, kalau 3-3-nya nggak bisa, jangan dipaksa. Nggak kompatibel tuh office-nya. Kita lanjut lagi ya. Tadi saya janji juga kepada kalian untuk melakukan uji coba terhadap bagian ini yang tidak dikunci. Bagaimana? Apa yang terjadi Pak kalau misalnya kita nggak kunci? Misalnya ya. Kita hilangkan kunciannya. Lalu kita duplikasi ke bawah. Lihat yang terjadi. Ada beberapa yang NA kan? Not available. Kenapa? Karena acuannya itu bergeser ke bawah. Coba kita lihat ya. Baris pertama masih aman. Kenapa? Karena dia masih berada di rentang awal. Baris kedua udah mulai bergeser ke bawah tuh. Ditandai dengan area blockingnya dimulai dari golongan B, C, dan area kosong. Tapi kebetulan C-nya masih kena, makanya masih muncul jawabannya kan. Nah, di sini udah mulai error nih. Kenapa? Karena yang diblok itu mulai dari golongan C ke bawah. Ya kan? A, B udah nggak kena. Wajar kalau error ya, nggak ketemu. B juga begitu. Makin nggak jelas nih, kemana ini dia? Wow, ngambil kemana ini? Woi, woi, woi. Woi, woi, woi. Ngawur Excelnya ya, ngawur. Kenapa? Karena kita sendiri yang bikin ngawur. Apa? Ini tadi udah disuruh ngunci, nggak mau ngunci gitu ya. Nah, cara nguncinya kalau misalnya udah kadung, terlanjur misalnya kelewatan nguncinya, nggak sempat kunci tapi kelewatan ke rumus berikutnya, kalian blok aja area yang merupakan area tabel referensi, terus kalian tekan F4 sekali aja. Udah, sesimpel itu aja. Sisanya kita duplikasi ke bawah ya. Tuh, udah selesai. Kita buktikan ya referensinya ya. Dia nggak bakal bergeser. Baris 2, aman. Baris 3, aman. Baris 4, aman. 5, aman. 6, 7, nggak kemana-mana. Makanya istilahnya disebut dikunci. Kenapa? Karena kalau udah dikunci kan nggak bisa bergerak ya. Jadi referensi yang warna merah ini tetap di situ.
Tetap di ABC aja. Gitu bosku. Ya, lanjut lagi ya guys ya ke gaji kotor. Nah, gaji kotor ini kayaknya nggak ada referensi yang disebutkan. Kita diminta menganalisa dari data yang disediakan. Ada gaji pokok, ada insentif, ada perjalanan. Apa yang mau dijumlahkan? Begini ya, berarti ya. Boleh. Kita enter, lalu kita duplikasi ya. Dan jawabannya benar. Benar banget. Kenapa? Karena ada 3 gaji kan. Ada 3 jenis gaji kan. Gaji pokok, insentif, perjalanan. Nah, ketika kita pengen menampilkan gaji kotornya kan tinggal dijumlahkan semua aja kan? Iya, simple. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ada pagarnya, Pak? Kan gitu ya. Apa ini, Pak, maksudnya pagar? Pagar ini adalah mewakili atau memberikan informasi bahwa referensi yang kita ambil itu ada bagian reformulanya. Yang mana sih, Pak, reformulanya? Ini loh, tadi kan kita indexing ya. Indexing 3 kolom sekaligus nih. Ya enggak? 2, 3, 4. Jadi yang menjadi referensi utama atau referensi master kan di kolom 2. Sementara kolom 3 dan 4 tuh dia nyempil atau nebeng di kolom gaji pokok. Nah, kelihatan di sini nih kalau saya cek F2 nggak ada rumusnya kan? Kosong kan? Kosong. Kenapa? Karena dia menggunakan konsep reformula nebeng di kolom gaji pokok jawabannya. Makanya di sini ketika kita melakukan penyeleksian data mulai dari gaji pokok sampai insentif dia bacanya pagar. Tapi ini bukan error ya. Coba Pak manual Pak. Jangan sampai salah Pak, boleh. Tambah, ini, tambah, ini, enter. Duplikasi ke bawah coba ya. Benar kan? Untuk pajak guys. Pajak itu nanti kita ngambil dari sini ya. Nah, acuannya adalah golongan ya. Jadi kalau dia golongan A berarti pajaknya sekian, B itu sekian, C itu sekian. Pakai rumus lookup. Ambil acuannya adalah golongan, kemudian koma, table array-nya berarti kita blok ya. Boleh dengan judulnya begini, boleh isinya saja. Kunci dengan F4, terus koma, row index 6. Bedanya dengan call index 6 adalah kalau call index 6 itu posisi kolom, kalau row itu baris. Ada pada baris keberapakah pajak? Goal pertama, pajak kedua, ya kan? Nah, untuk bagian sini ada 2 pilihan range lookup-nya. Apakah true atau false? Kalau kita ngelihat dari acuannya A, B, C udah pasti ya kita pakainya false atau 0. Kemudian enter. Nah ini bakal muncul 0. Kenapa? Karena format cell yang kita gunakan di sini adalah format custom. Sementara yang kita baca di bawah sini adalah format percentage. Jadi bagaimana Pak biar nanti jawabannya bisa sama dengan di sini? Kita ubah aja. Blok. Kemudian Ctrl 1. Ganti ke percentage. Lalu oke. Maka nanti dia bakal berubah menjadi persen. Loh, Pak, kok jadi 3%? Di sini kan 2,5% kalau golongan B. Iya, karena dibulatkan. Pembulatan secara otomatis ya. Excel itu bakal membulatkan ke atas kalau dia di atas 0,5. Gimana Pak caranya biar nanti bisa sama dengan di sini, Pak? Jangan dibulatkan, Pak. Boleh, blok aja. Nanti kalian masuk di sini, guys. Di bagian decrease desimalnya. Decrease dan increase. Ada 2 tombol di sini ya. Coba kalian klik di home, di sini ada 2 tombol, namanya increase desimal, ada juga namanya decrease desimal. Kalau kalian pengen nambah desimal angka di belakang koma, berarti kalian pilihnya increase, yang tanda panah ke kiri. Klik 1 kali. Nah, itu kalau pengen nambah 1 digit angka di belakang koma. Kalau pengen tambah 2 berarti 1 kali lagi. 2,50. Karena di soal ini dia cuma 1 angka di belakang koma, maka kita kurangi aja ya. Di sini ya, pakai decrease. Tuh. Sekarang udah sama nggak? Kalau dia B itu maka 2,5 benar ya. Kalau C itu 4,5 benar. Kalau A itu 0,5. Terus gimana cara kita Pak untuk menampilkannya dalam bentuk nominal? Karena kan kalau misalnya kita pengen cari gaji bersih kan itu pengurangan dari gaji kotor dikurangi gaji bersih kan Pak? Begini kan? Iya. Bagaimana Pak? Ini nggak bisa dikurang Pak kalau accounting ketemu dengan percentage. Gimana caranya biar lebih enak gitu Pak? Kita kalikan aja, konversi aja ke sini ya. Konversi aja ke nominal rupiah. Caranya gimana? Pajaknya itu kita kalikan dengan gaji kotornya. Nah setelah itu baru kita enter. Kita duplikasi ke bawah. Pak kok masih persen ya? Iya kan tadi masih percentage ya. Tinggal kita balikin aja. Ctrl 1 lagi. Kita balikan ke accounting kalau memang kita pengen ada RP-nya gitu. Nah accounting lalu di sini decimal place-nya kasih 0 aja. Di sini kita kasih RP Indonesian. RP Indonesia mana itu? Nih. Oke, nanti dia bakal jadi 162.500 didapat dari 2,5% dari 6.500.000. Benar nggak?
2,5% dari 6.500.000 itu adalah 162.500 sama. Benar ya? Mana lagi? Yang ini yang C. Yang C itu 4,5% ya. Sama dengan 4,5% kita kalikan dengan 10.500.000. Jawabannya 472.500. Nah, jadi gimana gaji bersihnya, Pak? Tinggal dikurangi aja. Sama dengan gaji kotor kita kurangi dengan pajak. Enter. Ini jawabannya. Yang terakhir total. Totalnya berarti tinggal kita blok aja seperti ini. Kita tekan aja Alt sama dengan ALT sama dengan. Atau secara manualnya kalian boleh pakai sum. Sama dengan sum, blok, enter. Lalu duplikasi ke kanan. Ini bisa juga. Ya. Tapi